Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Mahmuda dari HSC NIM C92219108. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Maqasid Al-Syariah sebagai pendekatan dalam problematika kontemporer hukum ekonomi dan bisnis Islam. Apa itu Maqasid Al-Syariah? Maqasid Al-Syariah merupakan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu penetapan hukum, di mana penetapan hukum ini dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hubungan antara Maqasid Al-Syariah dengan hukum ekonomi dan bisnis Islam sangatlah erat dalam pengaplikasian produk perbankan dan keuangan syariah agar dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan perkembangan zaman namun tetap berlandaskan syariat Islam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup Maqasid Al-Syariah. Yang pertama yaitu memelihara agama. Dalam memelihara agama ini, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Yang kedua yaitu memelihara jiwa, menghargai jiwa dari tiap-tiap manusia sehingga harus dijaga dan dilindungi. Misalnya larangan membunuh orang lain. Kemudian memelihara akal. Akal wajib dijaga kesehatannya, misalnya tidak melakukan kecurangan dalam jual beli. Kemudian memelihara keturunan. Menjaga atau memelihara garis keturunan dapat dilakukan dengan tidak melakukan perzinaan. Kemudian memelihara harta. Memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemudian, agar dapat terwujudnya kelima tujuan tersebut, kebutuhan dibagi menjadi 3 kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu maslahat terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Tingkatan kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan primer atau daruriyat, yaitu kebutuhan paling penting. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat, misalnya sholat. Kemudian, kebutuhan sekunder atau hajiyat, kebutuhan yang tidak sampai mengancam keselamatan dunia maupun akhirat. Tujuan kebutuhan ini untuk menghilangkan kesulitan dalam suatu kegiatan, misalnya dalam bermuamalah, adanya jual beli. Yang ketiga adalah kebutuhan sier atau tahsiniyat, yang merupakan kebutuhan pelengkap dan penyempurna dari kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan ini tidak akan mengancam di dunia maupun di akhirat dan tidak menimbulkan kesulitan. Kemudian, dari ketiga kategori kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan 5 unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Penjelasan selanjutnya yaitu Maqasid Al-Syariah dalam problematika kontemporer hukum ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama yaitu persepsi yang salah mengenai hukum ekonomi dan bisnis Islam. Hingga saat ini dalam perkembangan perbankan syariah, banyak orang yang masih menganggap bahwa ekonomi Islam atau keuangan syariah hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja. Pada kenyataannya, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang melayani siapa saja dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja, baik muslim maupun non-muslim. Hal ini merupakan cerminan bahwa Islam mengedepankan Maqasid Al-Syariah terutama dalam memelihara agama. Dalam hal saling bertoleransi antar umat agama, karena tujuan utama dari ekonomi Islam adalah sebagai alternatif dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga ada anggapan bahwa sistem bagi hasil cenderung tidak pasti sehingga sulit dijadikan parameter. Padahal sejatinya, semua keuntungan dan kerugian tergantung dari segi pengolahan yang efektif dan efisien. Hal ini berkaitan dengan Maqasid Al-Syariah yang memelihara akal, yaitu dalam berpikir dengan melibatkan keadilan dan moral yang baik dalam pengambilan profit atau keuntungan tersebut. Kemudian terkait mengenai menunaikan zakat. Terkadang masyarakat menganggap zakat merupakan hanya karena tuntutan agama, tidak dari dampak yang ditimbulkannya. Padahal bukan hanya mengenai kewajiban, namun juga memberi manfaat, yaitu mensucikan harta dan jiwa, yang merupakan salah satu tujuan syariah. Kemudian sebagai sarana wujud kepedulian kita kepada masyarakat yang kurang mampu. Tingkat
pemahaman dan kepedulian masyarakat. Maqasid al-Syariah merupakan dasar dalam pengembangan sistem praktek produk perbankan syariah di era modern seperti saat ini. Untuk itu, perlu pengenalan lebih mendalam kepada masyarakat dalam peninjauan produk-produk dan operasional di perbankan syariah, agar masyarakat lebih memahami perbedaan dari bank konvensional dengan bank syariah. Karena bank syariah bukan hanya mendatangkan kemaslahatan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Misalnya, terjaga agama, terjaga jiwa, terjaga akal pikiran, terjaga keturunan, dan terjaga harta. Maqasid al-Syariah dalam perbankan syariah menjaga agama. Ini mengenai menggunakan Al-Quran, hadis sebagai pedoman dalam sistem operasionalnya. Kemudian menjaga jiwa. Penggunaan akad-akad antara pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang telah diberikan. Kemudian menjaga akal. Nasabah selalu diajak untuk musyawarah bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi. Kemudian terjaga harta dalam mengambil profit atau keuntungan dengan wajar dan menurut kesepakatan bersama. Kemudian terjaga keturunannya. Hal ini akan terwujud terjaganya 4 hal di atas yang telah disampaikan. Maka dengan ini dana nasabah insya Allah dijamin halal dan akan berdampak baik bagi keluarga maupun keturunan yang dinafkahi dari dana tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.